Hai guys, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem saraf pada ikan. Perkenalkan, nama saya Ira Handayani Saragi dengan NIM 2002030019, Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Dosen pengajar Pak Hengki Irawan, SPI, MP, MSc, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tonton terus ya guys, kali ini adalah video terakhir di semester 1 ini. Oke. Sistem saraf. Sistem saraf adalah sebagian sistem koordinasi untuk mengatasi kondisi lingkungan dan perubahan situs kehidupan. Adapun sistem saraf dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama sistem saraf pusat, yang kedua sistem saraf tepi. Proses dari sistem saraf: 1. Perubahan lingkungan dan akan diinformasikan ke sistem saraf, yaitu saraf pusat, dan disampaikan ke otak melalui saraf, akan merangsang kelancaran endokrin untuk mengeluarkan hormon-hormon yang hormonnya dikirim ke hormon target yang aktivitasnya metabolisme di tubuh akan merangsang jaringan-jaringan dalam gerak. Berikut merupakan bagian-bagian dari sel saraf ikan. Yang pertama, dendrit. Dendrit berfungsi sebagai penerima rangsangan dari spektrum lainnya. Yang kedua yaitu akson. Akson berfungsi meneruskan rangsangan. Yang ketiga yaitu sinapse ataupun saraf adalah pertemuan antara akson dalam pentigen dari sel saraf lainnya. Ikan memiliki bagian terpenting dalam tubuh, yaitu otak. Otak merupakan salah satu bagian penting kompleks di dalam tubuh ikan, yang merupakan bagian dari sistem saraf pusat. Sumsum tulang belakang ataupun spinal cord, yaitu yang pertama merupakan lanjutan medukal oblongata ataupun MO, memanjang ke posterior hingga bagian depan ekor. Yang kedua, tidak ada batas yang jelas dengan MO. Yang ketiga, berbentuk tabung dan ada saluran pusat yang kecil dan berdinding tebal. Yang keempat, sekeliling ventral kanul mengandung sel saraf dan serabut saraf. Sistem saraf tepi disusun oleh dua bagian, yaitu saraf kranial dan saraf spinal. Melekat pada sisi tulang belakang, saraf spinal berfungsi membawa influx saraf, dan kedua saraf spinalis. Saraf spinal dibagi menjadi akar dorsal dan akar ventral. Yang pertama yaitu akar dorsal terdiri serta serat saraf sensorik. Dua, akar ventral yang terdiri dari serat saraf mentorik yang mengantarkan influx saraf keluar medula spinalis. Saraf kranial dari otak ini terdapat dua saraf otak yang menyebabkan organ-organ sensori tertentu dan otot-otot tertentu. Nama-nama saraf ataupun ranin. Yang pertama yaitu nerves reminalis, nerves olfactorius, nerves oculomotor, nerves trochlear, nerves trigeminalis, nerves abducens, nerves fascicalis, nerves acroncysticus, nerves glossoverini, nervus vagus. Sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah bagian sistem saraf tepi yang berfungsi mengatur fungsi fisial tubuh. Sistem saraf simpatis dan sistem parasimpatis adalah bagian dari sistem saraf porifer motorik yang bertanggung jawab terhadap hemostatik. Sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis tidak hanya bekerja sendiri saja, tetapi memiliki interaksi sistem saraf zoomotor. Selanjutnya yaitu organ-organ khusus ikan. Sistem saraf organ khusus ikan yaitu linear lateralis, hidung, mata. Linear lateralis ataupun bulat sisi yaitu alat indera yang dapat ditemukan pada hewan vertebrata akuatik, terutama pada ikan. Ikan ini khususnya digunakan untuk mengetahui perubahan getaran dan pergerakan pada kolom air di sekitarnya. Oke guys, sekian yang boleh saya paparkan mengenai saraf pada ikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan komen. Bye.